Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2 yang perjalanan dari Bandung ke Dieng. Kita mulai dari jembatan Cibiting, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang. Nah, dari jembatan ini kita sudah mulai menanjak. Oh ya, walaupun tanjakannya belum terlalu ekstrim sih, tapi lumayan. Dari sini sampai Dieng full tanjakan. Jadi untuk rekan-rekan yang mau ke arah Dieng dari Purwokerto apa ya? Ya dari Pemalang, dari Purwokerto sama aja sih. Yang mau melewati tol Kayangan ya diwajibkan sih, diharuskan, bukan diwajibkan, diharuskan itu untuk servis dulu kendaraannya, dan juga dicek juga tuh remnya, sebab nanti pas kita pulang kan jalannya terus-terusan menurun, takutnya remnya nanti jadi dol, jadi los karena kepanasan. Nah, lihat tuh, di sini kita melewati hamparan kebun teh yang sangat luas. Sampai sini sih jalanannya terpantau bagus ya, corannya belum ada kerusakan yang berarti. Iya sih. Tapi nanti nggak tahu di depannya nanti mulus atau enggak di jalan. Ya mudah-mudahan sih pengennya mulus sampai ke Dieng. Nih ada di sini kan ada beberapa rest area. Nah itu sebenarnya rest area itu berfungsi loh, bukan hanya untuk ngopi makan aja, tapi untuk istirahatin mesin. Karena kalau kita menuju di Dieng itu kan tanjakannya panjang tuh. Jadi mesin mesti mesti diistirahatin, ya, biar nggak terlalu overheat. Ya untuk yang turun pun sama, harus sering banyak istirahat. apalagi jalannya kan agak-agak ada yang jelek-jelek, bopeng-bopeng. Ya mudah-mudahan sih ke depannya jalannya diperbaiki lagi supaya bagus, karena kan biar bagaimanapun jalan ini kan jalan menuju ke tempat wisata, walaupun mungkin ini bukan jalan utama kan, nggak tahu juga sih, soalnya kan kita dari Bandung nggak hafal wilayah Jawa Tengah. Ikutin map aja kita mah. Satu ngikutin map, kedua memang kita cari yang agak ekstrim jalannya, sengaja hitung-hitung ngetes motor. Nah, kan lumayan tuh jalan ketemu yang rusak. Yang sini banyak yang rusaknya deh, batu-batu. Jalannya batu-batu, belum dikasih skincare jalannya. Ketemu lagi jalan bagus, lihat di atas kayak yang mendung awan, padahal tadi ngobrol sama tukang yang jualan di bawah, katanya daerah sini begitu, mau musim hujan musim panas dia tetap berkabut berawan daerahnya. Ya mungkin karena masih asri ya, belum banyak Pohon-pohonnya masih rindang-rindang. ya, belum banyak polusi udara. Ini kayak gelap gitu kalau lewat sini. Kenapa bu depan tuh mobil? Kepanasan juga. Oh lagi makan, ya mungkin sambil istirahat kali, mesinnya udah panas. Sebenarnya sih jalur ini nggak direkomendasikan untuk yang mobil-mobil kecil FWD, karena tanjakannya curam. Ya selain curam juga ada beberapa titik yang rusak di jalan. Kayaknya banyakan rusaknya di jalan. Enggak lah, tetap banyakan bagusnya. Maksudnya banyak yang batu-batu. Iya. Ini hutan lindung nih, hutan yang dilindungi, makanya disebutnya hutan lindung. Nah kalau dari kamera mungkin nggak kelihatan menanjaknya, padahal nanjaknya parah ini, lumayan.
Kita aja di sini sampai ngeten motor, padahal dari rumah udah diservis dulu. Oh, lihat hutannya masih asli, masih alami hutannya. Ya mudah-mudahan sih tetap terjaga sampai 1000 tahun lagi, karena kan biar bagaimanapun pepohonan ini kan paru-paru dunia untuk kita bernapas juga, menghasilkan Oksigen. oksigen gitu. Ini kita jalan di hari Sabtu siang ya, jam 10, tapi sepi ya jalanan. Jarang kendaraan kayaknya, tapi nggak tahu sih, mungkin mereka nggak tahu lewat mana makanya. Ya sebenarnya kan ini memang bukan jalan utama, ya kita aja yang nekat lewat situ karena pengen tahu apa sih, kayak gimana sih tol Kayangan itu gitu. Bahkan viral tuh tol Kayangan, soalnya yang kita tahu di sini tolnya tol Jagorawi terus tol Cipularang kan itu berbayar. Kalau ini sih nggak berbayar, malah kita dapat bonus pemandangan, jalannya menanjak banget itu. Tapi enak sepi di sini, cuma nggak tahu kalau malam serem sih kayaknya. Serem lah, gelap lah, siang aja gelap. Nah, alhamdulillah tuh Wah, bagus. ketemu yang beton yang mulus. Tapi tetap kita nggak bisa ngebut di sini. Kalau soalnya nanjak, mau ngebut juga nggak ada tenaganya motor. Paling di sini lari 30, 40. Ya jalan-jalan berdua, mumpung di rumah nggak ada anak-anak. Lihat pemandangan hutan masih asri. Cuman sayang sih kita di sini sepanjang perjalanan nggak ketemu sama Tarzan gitu. Cuman tadi ngobrol-ngobrol sempet sih sama yang punya warung di bawah. Katanya kalau di sini tuh kalau lagi musim buah-buahan banyak binatang lutung. Cuman ada Daun. ya buah. Cuman yang sempat heran tadi, sempat ngobrol tuh sama tukang warung, masih muda sih ya, umur maksimal 30 tahunan. Ditanya Gubernur Jawa Barat siapa mas, apa jawabannya? ADM lah, kamu mau jawab mas kan dia tahu. Enggak, pasti tanya Gubernur Jawa Tengah. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu, tahunya Gubernur Jawa Barat. Aduh, gimana sih? Kang Mas, Gubernur Jawa Tengah siapa sekarang? Waduh, siapa Pak? Nggak tahu saya. Tahunya Pak Ganjar. Kalau Gubernur Jawa Barat tahu? Tahu, itu semua orang nggak tahu. Di kampung saya tahu semua. ADM kan. Oh, lihat tuh sebelah kanan pemandangan. Bagus banget. Itu kebun apa ya? Kayak wortel kayaknya. Wortel. Lihat itu mobil bawa pupuk. Wah, ini nanjak banget ini. Tanjakannya curam. Curam banget. Ya kalau dari kamera sih nggak kelihatan tanjakannya curam. Jadi kalau aslinya begini curam banget. Tapi kita terbayarkan sih oleh pemandangan. Pemandangannya menyenangkan. Indah pemandangan. Dan udaranya di sini dingin banget. Padahal kita tengah hari. Dingin. Ya mungkin karena lokasinya ini kan jauh dari perkotaan ya. Jadi belum banyak polusi udara.
Jadi benar-benar masih alami gitu, udaranya belum banyak terkontaminasi. Tuh di depan udah terpantau lagi jalanan menanjak. Sebuah apa? Panen kayaknya ya, panen itu sayuran. Sebelah kiri gunung tertutup kabut. Nggak kelihatan makanya kabut semua. Iya di sini. Tuh, Turun. ini apa namanya, gelap ini bukannya mendung, bukannya mau hujan, tapi memang daerah sini dikelilingi oleh kabut. Nah ini katanya sih ini udah mulai gerbangnya tol Kayangan. Cuman sayangnya jalannya udah mulai rusak. Sampai kelihatan tuh besi-besi beton. Besi-besi betonnya bekas coran kelihatan. Tuh lihat, ya pemandangannya cakep banget. Aduh, ketemu lagi jalan rusak. Tapi yakin sih nanti bakal dirapihin lagi jalan. Mungkin anggarannya belum cair. Biar banyak wisatawan lagi yang banyak datang. Pemandangannya cakep ya. Kiri kanan dipenuhin oleh kabut. Jalan depan udah kelihatan nih, nanjak lagi, curam ini. Cuman kalau di kamera nggak kelihatan curam, padahal curamnya benar-benar curam. Tapi ya bismillah aja lah, buat. Nanjak lagi. Tapi suasananya nih, pemandangannya nih, masya Allah, tabarakallah, benar-benar indah. Tapi kalau kita lihat, kalau kita perhatiin di tiang-tiang listrik ada ya lampu-lampu penerangan. Cuman nggak tahu kalau malam. Takut juga kalau lewat sini. Ya serem sih, karena kan Kelihatan jalan. kita masih ngelewatin hutan juga. Jalannya kayaknya kelihatan sama kabut. Ya tergantung, kalau kabutnya lagi datang, iya. Kalau lagi nggak ada kabut ya kelihatan kalau jalan. Si putih lihat tuh, turun dari gunung. Mobilnya gede, jalannya kecil. Wih, cuacanya lihat, kabut udah kayak ini aja, film apa, cerita dongeng Sembara, Kabut Tunggal. Ini yang ini nih, Bu, kesian motornya nggak naik. Motornya nggak boncengan. Boncengan dia nggak naik, akhirnya penumpangnya diturunin dulu. Padahal motor cowok itu pakai motor kopling. Mungkin kurang persiapan kali, belum diservis motor. Banyak banget tuh. Ini kita sepanjang jalan ini benar-benar melewati apa, pegunungan. Pertanian, ini jadi pertanian. Cuman ini kan gunung ini kan udah banyak dibikin perkebunan ya. Ini rawan longsor apa enggak ya? Itu sih pertanyaan. Ya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi kan selama ini nggak ada berita-berita longsor kali, berarti enggak, mungkin terjaga juga. Ya mudah-mudahan tanahnya kuat. Tapi yang memang penghasil pertanian ini semua di sini. Iya, penghasil pertanian, sayur-sayuran.
Aduh, ini nih persiapan nanjak kanan sambil nekuk. Oh, mantap tanjakannya. Mantap jiwa. Ini mobil yang turun pun nggak berani ngeput dia, karena kalau dia turun kan curam itu. Aduh, tanjakan lagi, curam lagi. Nggak habis-habis nih tanjakan. Cek lagi. Ini anak-anak lagi pada ngapain sih, Bun? Capek istirahat dulu kali nanjak. Enggak, kayak habis lagi buka buah apa gitu. Oh, lagi makan itu tadi apa tadi aku lihat mah. Walu. Kalau kita mau gitu. Wah, tanjakannya makin ekstrim. Kapan berhentinya nih tanjakan? Nanjak terus lah pasti ini mah tuh masih jauh lagi gunungnya. Tuh kesian motor nggak naik, nggak kuat. Ya kita sih walaupun nggak ngebut tapi alhamdulillah sih naik pelan-pelan juga. Yang penting pas waktu naik jangan sampai lepas gas aja, nanti napasnya habis. Aduh, ngerayap. Perlahan tapi pasti. Nanjak terus dan akhirnya alhamdulillah kita sampai ke perkampungan yang tanjakannya udah nggak ekstrim lagi ya. Ya, nanjak cuman setidaknya motor bisa bisa bernapas dulu. Nggak terlalu dipaksa untuk nanjak. Pagi. Nanjak. Tapi kalau udah di sini sih udah ini nggak terlalu ekstrim banget tanjakan. Saya tadi banget. Iya, kalau tadi ekstrim banget tanjakannya. Ini tugu apa ini? Desa Gerlang. Udah mau deket nih. Enggak juga. Desa Gerlang ini kalau nggak salah kecamatannya Batur ya. Desa Gerlang, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ya udah mau deket sih, kalau Batur kan Batur deket ya. Batur dekat, yang jauh tuh Urang. Jalannya sih tetap Ya masih kurang bagus dikit tapi nggak banyak. Cuman ya kecil aja sih. Tapi kalau pakai bis gitu untuk mobil-mobil besar sih bagusnya lewat Wonosobo. ya memang pribadi aja sih dengan paling kali ya. Mobil kecil. Aduh, nginjak ini nih, takut ngelindas ikan. Oh ada juga di sini ya yang nanam ikan di jalanan gitu. Nah ini desa apa itu? Sama kali biasanya. Masih kayak ini cuman kampungnya aja kali. Gak rame. Sebelah kiri itu lapangan sepak bola. Tapi kalau aku sih ngelihatnya kayak pemukiman di daerah Muaraman, Bengkulu, sama-sama pakai seng. Cuman bedanya kalau di sini nggak pakai rumahnya. Mungkin biar nggak dingin kali. Nggak nyambung juga. Nggak tahu juga. Mungkin bawa gentengnya berat kali kalau dari bawah. Ini apa yang namanya, tanaman apa ya yang di Apa pembibitan mungkin ya? enggak lah, kalau nggak mungkin pembibitan seluas itu kok. Terus apa dong?
Tahu wortel kali atau bawang daun. Bukan, daunnya banyak tapi nggak ada buahnya. Oh berarti kentang, ini kan daerah kentang kan. Mungkin nggak tahu yang kayak gimana sih. Tuh apa tuh dipasangin itu. Iya, tapi Apa kayak daun bunga kirisan tapi bukan kan. semua. Dia banyak daun-daunnya doang nggak tahu apa. Katanya deh sama orang. Katanya deh sama Mbak Google, Ini ditanam apa di situ? tanam apa aja bebas katanya. Soalnya dia di puncak Liatin tinggi. Bu, itu pemandangan di depannya. Iya, indah banget. Indah banget, Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar indah. Perkampungannya di sini rapi-rapi loh. Terus Bersih. masjidnya juga besar-besar. Bersih-bersih. Ini sebelah kiri masih apa hutan gitu ya. Tapi ini udah kampungnya udah rame di sini. Ya, kampungnya juga kan satu sama tempat ininya. Aku yang heran itu tadi kan di daerah pegunungan. Pasti kan mayoritas petani lah, tapi rumahnya besar-besar ya. Masjidnya juga mewah-mewah. Semuanya juga rapi-rapi, bersih-bersih. Nah ini nih kantor apa ibu kota kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Udah di bawah ini. Enggak, masih di atas, Oh, iya. masih di atas. Masih naik terus kitanya. Ya masih turun naik. Ini masih inilah namanya pegunungan, mana ada yang rata, Tapi rame ya. rame. Udah produktif kan. Udah, cuman kayaknya di sini sih hampir 100% penduduknya petani. Cuman ya alhamdulillahnya daerahnya subur, ya kan? Jadi pertaniannya subur, petaninya subur, makmur. Tadi apa kampung Serang? Iya, tahu. Kok Serang ya, kayak di Banten gitu namanya. Iya. Belum nanjak lagi nih. Belum, ini masih rata. Ntar nggak tahu di depan. Kayaknya sih bakal masih nemuin sih tanjakan. Iya sih kayaknya. Soalnya kan ini masih Banjarnegara. Kalau Dieng itu kan perbatasan kabupaten antara Banjarnegara sama Wonosobo. Jadi masih kayaknya sih masih jauh sih dari sini. Tapi ini kecamatannya termasuknya rame ya. Iya. Kecamatan Batur ini walaupun dia adanya di pegunungan. Udah banyak rumah. Tuh lihat, indahnya minta ampun. Subur nih tanah bener-bener tuh. Indah. Sepanjang mata memandang hamparan perkebunan yang luas dan subur. Nih udah mau nanjak. Siap-siap. Kita menanjak lagi. Tuh di depan gunung apa? Raung ya? Iya. Gunung Raung di depan. Kalau nggak salah sih, kayaknya iya. Nanti tanya deh sama Mbak Google gunung apa itu. Soalnya gunungnya banyak ya. Gunungnya banyak Yang emang. deket-deketan, Jadi nggak tahu gunung apa aja nggak sempat kenalan sih kita. deket-deketan banyak gunung di situ. Oh indahnya pemandangan. Jadi perkampungan di Dieng ini dari kejauhan dia udah kelihatan. Iya. Ya kan atap rumahnya udah kelihatan karena dia bener-bener lahan pertanian, lahan perkebunan, nggak ada terhampar, nggak ada banyak pepohonan. Tuh istimewanya daerah sini masjidnya besar-besar, bagus-bagus. Sebenarnya perjalanan jauh ini juga kalau kita sambil santai gitu nggak kerasa capek juga sih.
asal jangan terlalu ngebut aja. Kalau kita ngebut-ngebutan capek, malah capek di jalan. Kalau gini kan kita sambil santai menikmati pemandangan, jadi nggak kerasa capeknya. Nggak tahu nanti pulangnya. Itu gunung apa, Gunung Raung itu di depan, yakin. Di sini kita masih nanjak terus. Ya nanti pas pulangnya kita turun terus. Indah alamnya. Ini masih Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kalau nggak salah ini Desa Gempol. Desa Gempol, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Nah ini tuh SD 2 Gempol, SD Negeri 2 Gempol. Wah, rombongan dari mana itu? 2 motor. Kayaknya sih jauh juga sih. Oh, pemandangannya indah benar. Tuh, ketemu lagi aja nih sama yang namanya tanjakan. Tapi ya udah, nikmati aja. Kan kalau kita mau menikmati pemandangan alam ya kan memang begini. Harus naik ke gunung. Baru kita bisa lihat pemandangan indah. Suasana asri, udara sejuk ya ini. Plat G Banjarnegara. Wah, sebelah kiri ada Bobok Kabin. Cuman kalau di sini kayaknya kalau kita lapar jauh itu mau makannya di mana? Nah, depan siap-siap lagi. Tanjakan lagi ekstrim. Depan belok kiri lagi. Udahlah, kita nikmati saja tanjakan-tanjakan ini. Masih indah aja ya. Ini pemandangannya ini awet ya, dari mulai Tol Kayangan sampai ke Kecamatan Batur. Iya, jauh banget. Itu pemandangannya nggak berhenti, pemandangan gunung terus, pokoknya indah lah. Happy banget kelihatan. Ya untuk yang tinggal di kota gitu kan cocok kalau main ke tempat kayak begini. Suasananya juga adem. Suasananya adem, terus penginapannya juga, homestay-nya tuh murah-murah lah, masuk Iya. ke akal lah, nggak terlalu mahal. Terus makanannya juga murah sih. Standar-standar. Standar lah. Cuma nih menanjak lagi aja nih, ketemu lagi aja tanjakan. Aduh, dinikmati lah. Ini kebayang kalau kita pakai mobil nanjak terus begini, habis berapa ya bensin? Tapi kalau motor sih kita baru 2 kali ngisi ya. Pertama kita ngisi di daerah Sumedang, terus 50.000. Terus kita yang kedua ngisi lagi di daerah Pemalang ya.
ya Pemalang. 2 kali kita dari Bandung ini udah 2 kali ngisi, tapi masih ada lah, sekarang masih ada 3/4 lagi. Awet lah. Ya kalau untuk sekelas motor NMAX dengan bawaan yang kita bawa termasuknya irit sih, aku sempet ngetes di di stop speedometer yaitu 37,7 km per liter dengan kondisi jalan kayak begini yang menanjak terus. Tanjakannya makin curam. Udah mau sampai nih, gua udah curam-curam nih. Harusnya sih. Tapi enggak sih, masih gunungnya masih kelihatan. Masih gunungnya masih kelihatan. Tapi kan Dieng itu kan kalau nggak salah memang di puncak gunung juga sih termasuknya. Hanya dingin banget. Dingin banget. Lihat di depan itu perkebunan apa itu, kentang atau bawang daun atau kentang ya. Tapi kalau nggak salah ada cabai gendol deh. Iya cabai dieng itu, kalau di sini cabai gendol. Nah, cabai gendol. Cuman kalau di Dieng dia nggak mau dipanggil cabai gendol, maunya cabai dieng. Ya mungkin ciri khasnya kali beda. Itu perumahan apa sebelah kiri ya? Oh bukan, itu kayak bekas pabrik. Kayaknya ya. Itu sih kayaknya, pokoknya bangunan-bangunan zaman dulu. Yang nggak lurus juga sih, kayaknya pabrik apa ya zaman dulu. Pabrik sebelah kiri. Tapi kayak yang udah nggak beroperasi, tapi ada orang juga sih, nggak tahu. Ya yang jaga kali, penunggu. Udah kayak di karung-karungnya gitu apa? Mumpung kosong lah, kita sesuai dulu mobilnya. Alhamdulillah sih kalau di sini jalanan mulus ya. Mungkin karena ini jalan utama juga kali. Bagus ya. Ada kol, ada wortel, ada kentang. Cuman nggak ada jengkol aja, nggak ada. Nah ini apa namanya, pipa gas ya, pipa gas untuk PLTP. Biodipa apa sih biodipa? Pembangkit listrik itu, pembangkit listrik PLTP kalau nggak salah itu. Masa jangan dipegang aja itu pipanya, panas itu kalau dipegang. Lihatin itu hamparan bukit yang sudah jadi pertanian sih, bagus banget. dari
Hai guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.